Baik anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Maria. Kali ini kita akan belajar muatan pembelajaran IPA. Pembelajaran kelas 6 ya. Tema 1, subtema 2 tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, anak-anak, perkembangbiakan secara generatif pada hewan melibatkan hewan jantan dan hewan betina. Ya, karena perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin, di mana ada pembuahan antara sel sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan yang akan bertemu dengan sel telur yang dihasilkan oleh hewan betina. Nah, perkembangbiakan secara generatif pada hewan dibagi menjadi 3. Yang pertama, ovipar atau bertelur. Yang kedua, vivipar atau melahirkan. Yang ketiga, ovovivipar, yaitu bertelur sekaligus melahirkan. Nah, pada hewan ovipar atau bertelur, terjadi pembuahan antara sel telur yang dihasilkan oleh betina dan kemudian dibuahi oleh sel sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan di dalam testis. Nah, pembuahan pada hewan ovipar ini dibagi lagi menjadi 2 anak-anak, yaitu yang pertama, pembuahannya terjadi di luar tubuh hewan tersebut. Nah, disebut juga fertilisasi eksternal karena pembuahannya terjadi di luar tubuh hewan tersebut. Contoh hewan yang melakukan pembuahan di luar yaitu ikan dan katak. Yang kedua yaitu pembuahan terjadi di dalam tubuh induknya, disebut juga fertilisasi internal. Contohnya pada burung, ayam, dan cicak. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri hewan petelur atau ovipar. Secara umum memiliki ciri yang pertama, tidak memiliki daun telinga. Ya, anak-anak tidak ada ya daun telinganya, tidak, karena pada hewan petelur rata-rata tidak memiliki daun telinga, hanya memiliki lubang telinga saja. Yang kedua, rata-rata juga hewan petelur mengerami telurnya. Contoh hewan ovipar adalah burung, ikan, reptilia, dan katak. Nah, selanjutnya anak-anak, yang kedua adalah hewan vivipar atau perkembangbiakannya secara vivipar atau melahirkan, atau juga sering disebut beranak ya. Perkembangbiakan vivipar dilakukan oleh hewan mamalia, hewan yang menyusui ya. Hewan mamalia adalah hewan yang memiliki kelenjar susu ya. Jadi hewan menyusui. Ciri-ciri vivipar adalah secara umum 1, memiliki kelenjar susu, yang kedua memiliki daun telinga. Nah, ini contoh hewan vivipar, salah satunya adalah kelinci, jelas memiliki daun telinga ya, lebar ya daun telinganya. Nah, kemudian ciri yang berikutnya, yang ketiga adalah tubuh diselimuti oleh rambut atau bulu. Contoh hewan vivipar banyak sekali ya anak-anak di lingkungan sekitar kita yang bisa kita jumpai. Contohnya kelinci, gajah, sapi, kambing, kerbau, kucing, anjing, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu secara ovovivipar atau bertelur dan melahirkan, atau bertelur sekaligus melahirkan. Maksudnya apa anak-anak bertelur sekaligus melahirkan? Ya, nanti akan Ibu jelaskan. Nah, contoh-contoh hewan yang ovovivipar itu apa? Nah, contohnya adalah kadal, ular boa, hiu, dan kuda laut. Nah, tidak semua jenis ular ya, hanya ular tertentu. Contohnya yaitu ular boa. Nah, di sini dalam perkembangbiakannya ovovivipar, hewan yang bisa bertelur sekaligus melahirkan tadi, embrio dalam telur mengalami pertumbuhan dan perkembangannya di dalam tubuh induk ya. Kemudian ciri-ciri lainnya secara runtut prosesnya adalah 1, pembuahan terjadi di dalam tubuh hewan betina. Kemudian
Yang kedua, setelah pembuahan terbentuklah telur. Yang ketiga, zigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur. Yang keempat, makanan zigot adalah cadangan makanan di dalam telur. Yang kelima, embrio tumbuh menjadi janin. Yang keenam, telur menetas lalu keluar dari tubuh induknya. Jadi bisa bersamaan ketika telur menetas, kemudian tanpa dierami, pecah keluar dari tubuh induknya berupa individu baru. Begitu ya anak-anak. Ini adalah latihan soal yang bisa kalian kerjakan seperti penjelasan yang telah Ibu sampaikan tadi ya. Bisa ya anak-anak menjawab soal-soal berikut ini. Yang pertama, perkembangbiakan dengan melalui proses perkawinan disebut ya. Nanti kalian bisa salin soal-soal ini di dalam buku, kemudian kalian selesaikan. Yang kedua, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut. Nah, mudah kan anak-anak bisa menjawab kan? Ya, berikutnya yang ketiga, pembuahan yang terjadi di luar tubuh hewan disebut. Iya, tadi juga sudah dijelaskan. Yang berikutnya, hewan memiliki daun telinga adalah ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara. Iya, berikutnya, perkembangbiakan dengan cara melahirkan kebanyakan dilakukan oleh hewan. Iya, pintar sekali. Nomor 6, ular buah berkembang biak dengan cara. Ya, udah ya. Yang berikutnya, ayam dan cecak atau cicak ya mengalami pembuahan titik-titik. Nah, maksudnya pembuahan internal atau pembuahan eksternal. Begitu ya anak-anak. Yang kedelapan, hewan di bawah ini berkembang biak dengan cara ya. Itu adalah gambar apa anak-anak ya. Yang berikutnya, hewan di bawah ini berkembang biak dengan cara ya. Selanjutnya, hewan di bawah ini berkembang biak dengan cara mudah ya. Nah, hewan setelah mengalami pembuahan, sel telur akan terbentuk zigot. Zigot akan berkembang menjadi titik-titik. Mudah ya. Pembuahan adalah proses bertemunya sel titik-titik dan sel titik-titik. Ya. Sel sperma dihasilkan oleh jantan di dalam titik-titik. Demikian anak-anak pembelajaran kali ini. Supaya kalian lebih jelas lagi, kalian bisa tonton video ini berulang kali ya anak-anak, sambil kalian simak dan selesaikan soal-soal tadi. Demikian anak-anak, semoga kalian lebih memahaminya. Terima kasih.